Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Mukti Rahmayanti, mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Al-Akbar kelas karyawan. Dan saat ini saya sedang presentasi untuk ujian akhir semester dari studi Ilmu Al-Quran dengan dosen pengampu saya, Bapak Miftahul Khair MPDI. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah mengalami proses panjang dalam pengumpulan dan kodifikasinya. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran telah disampaikan secara lisan dan sebagian kecil tertulis pada berbagai media sederhana pada zaman itu. Pada zaman itu, wahyu Al-Quran diturunkan secara bertahap dan disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Penggunaan media yang beragam menunjukkan fleksibilitas dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Maka tentu saja sahabat memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga dan menyebarkan Al-Quran. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada generasi berikutnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mulailah muncul kekhawatiran akan hilangnya sebagian ayat Al-Quran akibat gugurnya para penghafal di medan perang saat itu. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dimulailah upaya secara sistematis pertama kali dalam mengumpulkan Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat hadis yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran setelah banyak sahabat yang gugur dalam perang Yamamah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah dituliskan dalam berbagai media sebelum akhirnya dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan nama-nama sahabat yang hafal Al-Quran dengan baik. Dan hal ini menunjukkan bahwa hafalan merupakan metode yang sangat penting dalam menjaga kelestarian Al-Quran. Mereka menghafal ayat-ayat tersebut sesuai dengan lafal dan makna yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Selain dihafal, ayat-ayat tersebut juga ditulis pada berbagai media sederhana yang tersedia pada saat itu, seperti tulang belulang, pelepah kurma, kulit hewan, atau batu. Tulisan-tulisan ini umumnya dibuat oleh para penulis wahyu atau khatib yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW. Para kutabul wahyi itu adalah orang yang terkenal tinggi amanahnya, sempurna agamanya, unggul akalnya dan ketelitiannya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Sebelum meneruskan sejarah pembukuan Al-Quran, perlu dipahami tentang istilah Al-Ardatul Akhirah dan Al-Ahrufus Sab'ah, karena dalam pembukuan nanti kaitannya akan ada dengan dua perkara ini. Apa sih Al-Ardatul Akhirah? Al-Ardatul Akhirah ialah bacaan terakhir antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihi salam. Jadi setahun sekali setiap malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan bacaannya, menjelaskan susunan ayat-ayatnya dan juga surat-suratnya. Nah, lalu apa bedanya dengan Al-Ahrufus Sab'ah? Hadis yang mutawatir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Al-Ahrufus Sab'ah ini. Menurut sebagian ulama yang lain, 7 huruf itu adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab. Karena mulanya, lahjah dan dialek bahasa Arab di antara satu daerah dengan lainnya itu berbeda-beda. Sebagaimana bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, 7 bahasa ini dari bahasa-bahasa yang terkenal di kalangan bangsa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran merupakan proses pengumpulan, penulisan, dan penyusunan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah mengemukakan tentang adanya 7 hafiz yang berperan penting dalam kodifikasi Al-Quran. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal yang pernah menjadi budak dari Abu Huzaifah, kemudian ada Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abi Darda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat para penulis wahyu Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pernah berkata, "Kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan, mereka langsung menulisnya dalam kulit binatang." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka sebagian umat yang ada saat itu ada yang murtad dan bahkan ada Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Selain itu, pada masa Abu Bakar As-Siddiq banyak sahabat yang gugur dalam medan perang Yamamah. Sekitar 700 hufaz meninggal dunia di medan perang, sehingga dikhawatirkan banyak ayat Al-Quran yang nantinya akan hilang bersamaan dengan wafatnya para syuhada. Maka atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tersebar di berbagai media. Tujuan utama adalah satu, untuk mencegah hilangnya ayat-ayat suci Al-Quran akibat gugurnya para penghafal Al-Quran pada saat itu. Yang kedua, Zaid bin Sabit dipilih karena kompetensinya sebagai penulis wahyu pada masa Nabi. Yang ketiga, media ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dari berbagai media yang sederhana untuk dijadikan satu mushaf. Dari 3 poin tadi lahirlah poin keempat, yaitu terbentuknya lah mushaf pertama yang menjadi rujukan umat Islam, menjadi fondasi yang kuat bagi upaya-upaya pelestarian dan penyebaran Al-Quran pada masa berikutnya. Pada masa Utsman bin Affan, setelah proses pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul kekhawatiran akan adanya perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dialek dan cara penulisan yang berkembang di berbagai daerah itu berbeda-beda. Di atas telah kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau ahrufus sab'ah yang bermacam-macam bacaannya. Perbedaan-perbedaan ini pada zaman Nabi Muhammad SAW telah dimaklumi oleh para sahabat, karena pada masa itu masih ada Rasulullah di tengah-tengah mereka yang dibuat sebagai barometer, sehingga oh ya sudah, ini diperbolehkan. Akan tetapi sepeninggalnya Rasulullah SAW mulailah terjadi perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Mulai muncul kebiasaan setiap kaum untuk mengingkari bacaan kaum yang lainnya, dan semakin bertambah parahlah perselisihannya itu. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Utsman bin Affan mengambil langkah yang sangat penting dengan menginisiasi pembuatan mushaf standar, dengan tujuan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dan menjaga kemurniannya. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya untuk menyalin mushaf yang telah disusun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang sebelumnya menggunakan Arab gundul, menjadi lengkap dengan tanda bacaan atau tajwid seperti fathah, kasrah, dhammah, dan sebagainya. Proses penyalinan dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Para penulis mushaf ini memperhatikan keseragaman bacaan dan penulisan dengan mengutamakan dialek Quraisy sebagai bahasa Al-Quran sebelum mushaf-mushaf salinan, untuk kemudian disebar ke berbagai wilayah Islam, sehingga seluruh umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang sama di daerah manapun, di wilayah manapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi ujian akhir semester studi ilmu Al-Quran dari saya Khadijah Muti Rahmayanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.